Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon, berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita kembali hari ini memasuki video yang ketiga dari seri pelajaran khotbah seperti apa yang dibutuhkan oleh jemaat. Kita akan melihat hari ini adalah judul kecilnya yang kita mau perhatikan adalah khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia memberikan nasihat kepada saudara dan saya, dan dia katakan, takutilah dia yang mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke neraka. Saudara, mari kita saksikan lebih dulu Lukas pasal 12 ayatnya yang keempat dan yang kelima. Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang keempat dan kelima. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Nah saudara, lewat apa yang dia nasihatkan, hendaknya menjadi perhatian buat saudara dan saya. Bukankah sesungguhnya di antara setiap kita yang hidup itu punya keyakinan, punya kepercayaan bahwa neraka dan sorga itu ada? Yang pertama. Yang kedua, Anda dan saya juga punya keyakinan yang sama bahwa hidup manusia itu akan selalu diakhiri dengan kematian. Namun sebagai orang percaya justru berkata, kematian adalah awal kehidupan kekal di sorga yang disediakan oleh Tuhan. Jika kita sebagai orang benar, kita tinggal di sana. Tetapi jika kita menjadi orang yang jahat, yang selama hidup kita justru melakukan kejahatan, melakukan dosa yang Tuhan Yesus benci, maka orang tersebut akan tinggal di dalam api neraka yang kekal. Nah saudara, sesungguhnya kita yang hari ini sedang menjalani hidup dan sedang belajar tentang firman Tuhan adalah orang-orang yang sedang ingin berusaha. Bagaimana kelak ketika aku dipanggil oleh Tuhanku pulang menghadap kepada Dia sebagai penciptaku, aku akan disambut sebagai anak yang Dia kasihi, dan oleh Dia aku diselamatkan dan diizinkan tinggal bersama Dia di dalam kerajaan sorga. Nah saudara,
sesungguhnya kita sedang ke sana. Nah, saudara, nasihatnya ayat yang keempat dari Lukas pasal 12 tadi berkata, Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Nah, saudara, manusia memang ada tubuh dan jiwa ini dan roh kita ini tadi. Yang kita tahu, ada orang yang bisa membunuh kita, mengakhiri kehidupan kita. Nah, saudara, tetapi dia berkata, jangan takut dengan mereka-mereka yang hanya bisa membunuh tubuh. Kenapa? Karena dia ingin ingatkan kepada saudara dan saya, memang kita hidup di sini dengan tubuh ini, dengan tubuh yang fana ini. Tetapi ketika orang mati, roh yang ada di dalam kita, yang menjadikan kita sebagai manusia yang hidup ini, tidak pernah mati. Tetapi roh ini akan kembali kepada Sang Penciptanya. Nah, ketika kembali inilah sesungguhnya orang yang hanya bisa membunuh tubuh sudah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap roh kita. Dan untuk itu, Yesus yang adalah Tuhan memberikan nasihat kepada saudara dan saya, tidak usah takut dengan orang-orang seperti ini. Mereka hanya bisa membunuh yang fana. Dan yang fana bagi Tuhan nggak penting. Kenapa? Karena aku adalah Tuhan yang maha kuasa, yang bisa memberikan kepada engkau yang punya nilai kekekalan, nilai keabadian, yaitu keselamatan di dalam hidup kekal di sorganya yang mulia, tinggal bersama Kristus dan hidup selama-lamanya. Nah, saudara, inilah yang dia ingin sampaikan kepada saudara dan saya. Dan dia berkata, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia. D-nya huruf besar, yaitu Yesus yang adalah Kristus, yang setelah membunuh, berarti dia juga bisa membunuh. Berarti dia juga bisa memanggil setiap umat manusia untuk dipanggil oleh Tuhan. Rohnya pulang menghadap kepada dia sebagai Sang Penciptanya. Mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Nah, saudara, yang perlu ditakuti bukan manusia. Oleh karena itu, orang beriman selalu berkata, aku hidup, tidak ada seorang pun yang harus aku takuti. Walaupun aku tetap harus hidup benar. Aku hidup harus penuh kerendahan hati. Aku hidup harus penuh dengan hormat dengan sesama yang lain. Tetapi aku mau hanya takut kepada Tuhanku saja. Dengan hidup takut dan gentar, dengan arti kata lain, aku tidak ingin melakukan perbuatan dosa yang oleh dia dibenci, yang oleh dia sudah diberitakan, yang oleh dia sudah diperingatkan untuk tidak aku lakukan. Aku mau taat dan aku mau setia. Kenapa? Karena aku tahu dia adalah Tuhan yang bukan hanya bisa membunuh tubuh, tetapi dia adalah Tuhan yang setelah membunuh tubuh mempunyai kuasa untuk menentukan orang ini masuk neraka atau masuk ke surga. Oleh karena itu, aku mau menaruh rasa takutku di dalam hidupku hanya kepada dia, Yesus yang adalah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita saksikan sekarang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal ke-16. Bagaimana Anda harus takut, menunjukkan rasa takut hidupmu kepada dia
Dan di dalam takut ini mengandung sebuah pengharapan yang oleh Kristus diketahui bahwa engkau adalah orang yang mengasihi Dia dan sedang berharap oleh Kristus engkau diberi kasih karunia dan diselamatkan dan boleh tinggal di dalam kerajaan surganya yang mulia. Saudara, mari kita lihat orang Kristen banyak yang salah pengertian. Kenapa? Karena banyak pendeta, mohon maaf bicara, banyak pembicara, mohon maaf bicara, itu mengajar dengan sembarangan, dengan sembrono, sehingga banyak jemaat salah menangkap maksud firman Tuhan secara keseluruhan. Bisa saja mereka dengan sembrono atau memang pendetanya, pembicaranya tidak mengerti isi Alkitab. Saudara, lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di situ, keluar dari mulut Kristus sendiri. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-27. Sebab Anak Manusia, jelas Tuhan Yesus, akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mohon dengan hormat Bapak Ibu yang mengikuti video saya, yang membuka Alkitabnya, digarisbawahi kata-kata pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, silakan digarisbawahi menurut perbuatannya. Nah, saudara, ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, bahwa yang namanya manusia itu nanti akan dibalas oleh Tuhan, akan dihakimi oleh Tuhan, akan dinilai oleh Tuhan lewat perbuatan mereka masing-masing semasa mereka hidup di dunia ini. Lewat perbuatan itulah Yesus yang adalah Tuhan mengetahui orang ini, orang itu adalah orang baik atau orang berdosa. Orang ini, orang itu, apakah betul orang yang benar atau orang yang jahat? Semuanya bisa diketahui lewat perbuatannya. Justru lewat perbuatan saudara dan saya, kita berkesempatan menunjukkan bagaimanakah Tuhan jati diriku terhadap engkau. Bagaimanakah iman percayaku kepadamu. Bagaimanakah Tuhan kasih sayangku terhadap jati dirimu. Lewat perbuatannya. Masing-masing orang dihakimi oleh Tuhan lewat perbuatannya. Oleh karena itu, himbauan saya, semua pendeta, semua pembicara, semua pengajar hendaknya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan ini. Minta semua jemaat mulai hari ini, demi mendengar firman Tuhan ini, engkau melakukan perbuatan baik mulai hari ini sebanyak-banyaknya, perbuatan benar sebanyak-banyaknya, supaya lewat semuanya itu engkau memiliki iman yang disertai oleh perbuatan baik dan benar yang menyukakan hati Tuhanmu. Itulah iman yang bisa menyelamatkan saudara dan saya, karena iman ini disertai dengan perbuatan, bukan iman yang kosong. Karena iman yang kosong pada hakikatnya adalah mati. Iman yang tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Dan iman yang mati, iman yang kosong, bisakah menyelamatkan hidup seseorang? Pasti jawabannya tidak mungkin bisa, karena
pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, saya prihatin jika saya masih memiliki sahabat, pendeta, sahabat sebagai jemaat Tuhan yang kebetulan berkesimpulan secara salah, dan saya berkata, bodoh sekali, tolol kamu jika kamu berkata bahwa perbuatan baik itu tidak perlu. Saudara, jika Anda tidak melakukan perbuatan baik dan memandang perbuatan baik itu perlu engkau lakukan, saudara bukan Kristen. Kenapa? Karena yang namanya Kristen selalu melakukan kebaikan. Yang namanya Kristen selalu melakukan perbuatan yang benar. Dan jangan salah mengajar kepada jemaatmu, sehingga akibat apa yang kau katakan, jemaatmu menjadi orang yang malas untuk berbuat kebaikan. Mereka menjadi orang yang malas untuk berbuat kebenaran. Karena engkau selalu katakan, manusia diselamatkan bukan karena perbuatannya, tetapi karena iman, karena kasih karunia. Saudara, apa yang Anda katakan tidak salah karena ada di dalam firman Tuhan. Tetapi cara penyampaianmu itu menyesatkan orang. Saudara, iman yang seperti apa yang bisa menyelamatkan? Saudara mesti kupas bahwa ternyata iman tidak boleh kosong. Iman itu harus iman yang disertai dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu, saudara, saya memberikan contoh di dalam kesempatan ini. Manusia diselamatkan oleh karena iman. Betul, sesuai Alkitab. Itu bukan karena jerih payahmu sendiri. Itu bukan usahamu sendiri. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita dan Dia menebus di atas kayu salib. Kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus secara cuma-cuma. Betul, Alkitabiah. Tetapi saudara, hati-hati yang seringkali membuat bingung banyak anak Tuhan, bahwa Alkitab sudah jelas dengan tegas dia berkata di dalam Matius 16 ayat 27, firman Tuhan ini berkata, ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berarti saudara, semua manusia akan dibalas, semua manusia akan dihakimi menurut perbuatannya mereka masing-masing semasa dia hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu, perbuatan baik tetap penting untuk saudara lakukan. Tidak ada orang yang bisa mendapatkan sesuatu tanpa bekerja. Tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan tanpa berbuat baik dan kebenaran. Walaupun dia memiliki iman. Karena apa? Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jika engkau berkata engkau punya iman tanpa perbuatan, maka aku, Paulus, akan menunjukkan kepadamu imanku yang tak sertai dengan perbuatan. Karena pada hakikatnya iman yang kosong, iman yang tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Tetapi iman yang akan menyelamatkan kita adalah iman yang disertai dengan perbuatan baik dan benar untuk kemuliaan Tuhannya. Saudara, iman yang seperti apa? Saudara, firman Tuhan datang dari Tuhan kepada Abraham.
Ketika itu Abraham sudah tua, sudah sepuh usianya. Dia sebagai seorang kakek, istrinya sebagai seorang nenek yang sudah berhenti haid. Masa suburnya sudah lewat. Oleh karena itu, sudah tidak mungkin secara akal manusia bahwa Abraham dan Sarah akan punya anak. Nah, saudara, firman Tuhan datang kepada Abraham dan Tuhan berjanji, Abraham, aku akan memberikan keturunan kepadamu yang nanti akan lahir dari Sarah istrimu. Saudara, buat Abraham tidak mungkin. Aku loh Tuhan, sudah kakek-kakek, sedangkan Sarah istriku adalah nenek-nenek. Mana mungkin? Jelas tidak mungkin. Namun, inilah iman yang Tuhan mau. Dan kemudian Tuhan tabiskan Abraham sebagai bapaknya orang percaya. Orang yang percaya, orang benar. Abraham tahu siapa Tuhan yang sudah berjanji kepada dia. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segenap isinya. Dia adalah Tuhan yang bisa buat dari tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu Abraham percaya janjimu ya dan amin dan akan terjadi dalam hidupku Tuhan. Walaupun secara akal manusia aku berpikir bagiku adalah mustahil, tetapi bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Inilah iman yang Tuhan juga kehendaki terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan, aku berbuat baik sebanyak-banyaknya harus, berbuat benar sebanyak-banyaknya harus, tetapi aku sadari apa yang baik, apa yang benar yang tak buat begitu banyak, aku tahu tidak cukup membuat aku bisa selamat masuk ke dalam kerajaan surgamu yang mulia jika Engkau tidak memberkati aku dengan kasih karunia. Jika Engkau tidak menolong aku, jika Engkau tidak menyelamatkan aku secara cuma-cuma, maka usahaku akan sia-sia. Tetapi oleh karena Engkau yang berjanji kepadaku dan keluargaku, aku yakin keselamatanmu terjadi di dalam hidupku bersama keluargaku. Amin. Kita berjumpa di video yang akan datang. Haleluya. Amin.